Bismillahirrahmanirrahim. Asallallahu al-karim rabbal arsyil azim Adim. azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza udiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara wa inna hadhihi salasa amwan sa'adat. Berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ajibu da'watad da'i idza da'ani. Bahwa Allah itu menjawab da'watad da'i, doa orang yang berdoa kepadanya. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Maka wajah pendalilan kalimat da'watud da'i masuk kepada kaidah mufrad mudhaf. Dakwah mufrad. Jamaknya apa dakwah? Doa. Mufradnya dakwah bita marbutah. Contoh yang lain apa? Bid'ah dengan bid'ah. Maka bid'ah mufrad dengan ta marbutah. Jamaknya bid'ah tanpa ta marbutah. Wahuna dakwah mufrad. Jam'uhu du'a. Wa mithal akhar mada? Tariq. Tariqah. Tariqah mufrad. Muannatsah bita marbutah. Al jama' turuq bidun ta marbutah. Kadzalika huna dakwah wa du'a. Maka da'watu da'i mufrad dan dia mudhaf i'rabnya. Yufidul umum. Seperti kami sebutkan tadi dari ucapan Imam Ibnul Qayyim di dalam permasalahan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah mufrad mudhaf. Yufidul umum. Beristidlal dengan ayat Al-Quran wa kitabihi. Hada kitabuna. Maka kitabihi mufrad mudhaf bimakna jami' al-kutub. Kitabuna mufrad mudhaf jami' al-kutub. Dan begitupun di sini da'watud da'i, maka doa dari orang-orang yang berdoa mufrad mudhaf yufidul umum. Maka doa dari orang-orang yang berdoa terbagi menjadi dua. Doa al-ibadah, yang mana dia itu ibadah seperti salat ibadah, maka berdoa kepada Allah ibadah. Dan juga doa al-mas'alah, meminta. Masalah bimakna sa'ala, meminta. Dia meminta kepada Allah untuk kebaikan din dan agamanya dan dunianya. Allahumma zawijni, Allahumma rzuqni, dan yang lainnya. Dan begitupun doa al-ibadah seperti salat dan yang lainnya. Maka ini wajah pendalilan di ayat Al-Quran. Da'watud da'i mufrad mudhaf yufidul umum. Dakhala huna doa al-ibadah wa doa al-mas'alah. Dan yang menjadi pendalilan di sini dinamakan oleh Allah da'watud da'i. Doanya orang yang berdoa, masuk kepadanya doa ibadah dan doa masalah. Ini pendalilan dari Al-Quran tadi. Adapun pendalilan di dalam hadis tentang doa dibagi menjadi dua, doa masalah wa doa al-ibadah. Di sana hadis dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta, doa di sini dengan lafaz meminta, berarti doa masalah. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Dan di riwayat yang lain, man la yad'ullah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka. Undur al-lafaz. Fi riwayatil ula, lam yas'alillah. Siapa yang tidak meminta kepada Allah. Di lafaz yang kedua sama, man lam yad'illah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Maka di dalam hadis ini dua riwayat disebutkan siapa yang tidak meminta kepada Allah. Di riwayat yang lain siapa yang tidak berdoa kepada Allah. Maka hadis ini dari dua lafaz ini menjadi pendalilan siapa yang tidak berdoa dengan siapa yang tidak meminta, maka doa dibagi menjadi dua. Doa ibadah, maknanya siapa yang tidak berdoa, doa ibadah diberikan kepada Allah, Allah akan murka. Seperti orang yang salat diberikan kepada makhluk.
melaksanakan sembelihan diberikan kepada makhluk, melaksanakan doa kepada para habaib, para wali-wali agar diberikan kesembuhan dan sebagainya, maka di sini pun Allah murka. Dan di lafaz man lam yas'alillah, tidak meminta kepada Allah, tidak meminta kemaslahatan untuk dunianya kepada Allah, maka Allah akan murka. Maka hadis ini menjadi pendalilan bahwa doa terbagi menjadi dua. Adapun hadis ini barakallahu fikum, man lam yas'alillah yaghdab alaih, dan di riwayat yang lain man lam yad'illah yaghdab alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a dan Al-Hakim, semuanya kulluhum min tariq Abil Malih an Abi Saleh an Abi Hurairah. Walafduhu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Wa kadzalika inda Ibnu Majah wa Imam Ahmad bilafadz man lam yad'illah ghadaballah alaih atau ghadaba alaih. Maka di sini sanadnya perlu diperhatikan. Abu Saleh an Abi Hurairah. Man yujib? Aina mikrofon? Indaki Aba Qatadah. Abu Saleh an Abi Hurairah. Man Abu Saleh huna? Saleh Dakwan. Abu Saleh Ad-Dakwan As-Samman. Ahsanta fil khata. Indak man yujib? Abu Umair. Man Abu Saleh huna? Perlu diperhatikan, wahai saudara-saudaraku yang kelak akan menjadi muhaddits. Abu Saleh yang meriwayatkan dari Abu Hurairah ada dua yang masyhur. Pertama yang disebutkan oleh saudara kita Abu Saleh Dakwan As-Samman, itu imam muhaddits, tabi'i. Maka kalau dia berarti derajatnya sahih. Namun di sana ada Abu Saleh yang lain. Man Abu Saleh huna? Abu Saleh Al-Khawzi. Abu Saleh Al-Khawzi dhaif. Laisa Abu Saleh Samman As-Samman yang namanya Dakwan. Abu Saleh Dakwan As-Samman Az-Zayyat laisa hada. Wa huwa yarwi an Abi Hurairah. Abu Saleh Al-Khawzi. Mahaluh qala Ibnu Ma'in dhaif. Maka dia hadisnya dhaif. Idan kaifa nahnu na'rif hada Abu Saleh laisa Samman Ad-Dakwan. Laisa As-Samman Az-Zayyat, namanya Dakwan. Dari mana? Dari rawi yang sebelumnya Abul Malih. Faidan huna min riwayati Abil Malih. Fa Abul Malih lam yarwi an Abi Saleh As-Samman Ad-Dakwan. Walakin huwa yarwi an Abi Saleh an Abi Hurairah wa huwa Abu Saleh Al-Khawzi. Faham sekarang? Maka inilah ilmu hadis. Namanya sama rajul Abu Saleh, tetapi hakikatnya bukan yang disebutkan siqah tadi. Bal huwa Al-Khawzi Abu Saleh dhaif. Kama qala Ibnu Ma'in dhaif. Wa huwa layyinul hadis. Hadisnya lunak. Walakin sanad ini meskipun kita katakan tadi dhaif, telah datang riwayat yang lain. Kalau tadi dari Abi Hurairah, maka telah datang riwayat dari Anas ibnu Malik. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a dari jalan Muhammad ibnu Abi Zur'ah Ad-Dimashqi, dari Hisham ibnu Ammar, dari Hamad ibnu Abdurrahman Al-Kalbi, an Al-Mubarak ibnu Abi Hamzah, dari Al-Husain, dari Anas ibnu Malik, yang lafadznya sama, di mana disebutkan oleh Nabi, yabna Adam innaka in sa'altani a'taituk wa in lam tas'alni ghadabtu alaik. Wahai Bani Adam, jika kamu meminta kepadaku, maka aku berikan apa yang kalian minta. Namun jika kalian tidak mau meminta kepadaku, aku akan marah kepada kamu. Lihat bagaimana Allah sangat senang jika hambanya meminta. Maka banyaklah meminta kepada Allah. Iya, Allahumma zawijni dan sebagainya. Berikan ilmu. Wahai Allah, faqihkan aku dalam ilmu, biar memudah
mudah untuk menghafal dan sebagainya. Maka sanad ini pun dhaif karena ada Hammad ibn Abdurrahman dhaif. Dan juga ada Al-Mubarak ibn Abi Hamzah majhul. Maka dua jalan tadi dari Abi Hurairah dhaif, ada Abu Saleh Al-Khawzi, dan yang kedua dari Anas ibn Malik ada Hammad ibn Abdurrahman dhaif dan Al-Mubarak ibn Abi Hamzah majhul. Dan datang lagi juga jalan yang ketiga. Di jalan yang ketiga dari sahabat Nu'man ibnu Bashir. Dan akan datang di halaman yang berikutnya, halaman yang ke-10 adalah ad-du'a huwal ibadah. Dan hadis ini ad-du'a huwal ibadah datang dari Nu'man ibnu Bashir, sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud. Maka ad-du'a huwal ibadah menguatkan periwayatan tadi bahwa doa itu adalah ibadah. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, Allah murka kepadanya. Maka dari sini hadis ini menjadi paling sedikit hasan li ghairi, dan telah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahihah. Maka hadis ini hadis yang bisa dijadikan hujjah, dan hadis ini menjadi pendalilan bahwa doa terbagi menjadi dua. Ad-du'a yang qasimu ila qismain, doa al-ibadah, wa kadalika doa al-mas'alah. Wa syahid min hadzal hadis qarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal mas'alah minal abd li rabbih bi lafadz ad-du'a. Maka tadi digandengkan oleh Nabi, man lam yad'ullah yaghdab alaih, wa man lam yas'alallah yaghdab alaih. Maka digandengkan as-su'al dengan doa dalam hadis ini. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan kita tutup pelajaran kita dengan pendalilan hadis yang kedua. Dan begitu pun datang dari Abdullah ibn Amr ibn al-As tentang pembagian doa menjadi dua. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa idza sa'altumullaha azza wa jal ayyuhan nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yastajibu li abdin da'ahu an dhahrin qalbin ghafilin. Maka di dalam hadis ini jelas pendalilannya. Disebutkan di alinea yang pertama, jika kalian meminta sa'altumullah, meminta berarti doa meminta. Jika kamu meminta dalam doa kamu kepada Allah, wahai manusia, fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah akan menjawabnya. Kemudian di lafaz yang kedua, fa innallaha la yastajibu li abdin da'ahu, dengan lafaz doa. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba li abdin da'ahu, berdoa kepadanya an dhahrin qalbin ghafilin, dari doa yang merasa tidak yakin Allah itu akan menjawab doanya. Misalnya dia berdoa kepada Allah, ya Rabb Allahumma zawijni. Kemudian di hatinya, bagaimana Allah akan menikahkan aku? Aku tidak punya pekerjaan. Mau dikasih makan apa istriku? Dikasih makan batu pun mahal. Batu kali sekarang naik ke sini untuk bangunan 1.300. Atau batu yang kerikil-kerikil pun 700. Batu aja udah mahal, dikasih makan batu mahal. Lalu dikasih makan apa? Roti. Dari mana tepung? Dari mana bla bla bla. Maka jika seorang berdoa di hatinya seperti itu, maka tidak akan diijabahi. Idan qala Rasulullah, idza sa'altumullah ayuhan nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah. Dari sebab diijabahi doa, dia yakin, ya Allah nikahkan aku, Allahumma zawijni. Idza qala fi qalbihi kif ba'dan saya satakul imraati. Allah karim. Allah akan memberikan rizki. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Maka tawakul seperti tawakulnya burung. Seperti tawakulnya Yusron. Hakada Yusron, tawakul 'alallah. Allah akan memberikan rizki. Alhamdulillah sekarang dapat rumah. Bisa tinggal di antara kita. Belajar menuntut ilmu. Itu dari salah satu kemudahan.
Dan Allah pasti akan memberikan rizki kepada istrinya dan kepada anaknya yang akan datang, karena semuanya sudah dijanjikan oleh Allah, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Semua yang ada di muka bumi ini sudah diberikan rizkinya. Maka rizki istrinya sudah ada, tidak usah diberi makan batu, batu juga mahal beli, maka dikasih makan tepung jadi roti, dikasih makan nasi, dibuatkan nasi goreng tiap hari, maka itu semuanya rizq minallah. Kembali kepada hadis, maka jika kalian berdoa wahai hambaku, berdoalah dalam keadaan yakin bahwa Allah akan mengijabahi doanya. Dan Allah tidak akan memenuhi menjawab doa li abdin da'ahu. Nah, di sini lafadznya doa. Kalau tadi fas'aluhu dengan lafadz soal, sekarang dengan lafadz doa, menandakan doa yang qasimu ila qismin, doa ibadah, di sini ibadah, dan doa masalah meminta. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah dalam keadaan qalbin ghafilin, dia tidak yakin Allah akan mengijabahi doa, ini mustahil. Mustahil Allah akan menikahkan aku. Untuk menikahkan aku butuh kepada rumah. Dari mana rumah? Jika aku menikah butuh kepada biaya makan minum. Dari mana makan dan minum? Maka dia tidak yakin, maka tidak akan diijabahi doanya. Maka poin pendalilan di dalam hadis ini, lafadznya sharih di dalam hadis ini, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika kalian meminta kepada Allah, kepadaku, dengan lafaz Allah tidak akan menerima orang yang berdoa dengan hati yang hampa, maka di sini disebutkan lafaz doa dan lafaz masalah meminta. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita tentang pembagian doa menjadi dua. Lalu bagaimana keadaan hadis ini? Hadis ini keadaannya hadis yang hasan, bisa naik kepada derajat hasan, dan pembahasannya insya Allah di dalam waktu yang akan datang, karena sudah masuk isya, dan insya Allah kami menasehati untuk mengambil kitab karena akan menghemat waktu dan kalian tinggal menghafal, kecuali jika di zaman dulu tidak ada percetakan dan sebagainya, kalian menulis apa yang saya ucapkan. Namun sekarang alhamdulillah kita tadi baca dengan cepat, semuanya ada di kitab, tinggal memotokopi, dan harganya pun tidak sampai 1 juta, murah. Maka insya Allah kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.